tak berdaya. Ku rasakan hangat kasih-Mu. Engkau ada saat ku terjatuh, menopang dengan cinta penuh. Ini namanya air zam-zam Kristen. Benar. Air zam-zam Kristen. Dan di sini Musa tidak putus asa. Karena kalau kita sebagai manusia biasa dikasih tahu bahwa kita nggak pernah masuk Israel, mungkin dari sekarang kita itu berangkat, tapi Musa kan tetap jalan sama bangsanya, tetap jalan sama hidup Israel, sampai tahu ada yang akan terjadi. Nah, Kalau mau minum ambil yang paling dalam sana, yang tidak tercemar sama tangan-tangan orang itu. Bapak Ibu, lalu Musa disuruh ke kaki gunung Nebo, hanya untuk melihat atau mendengarkan kebenaran seluruh nama. Jadi Bapak Ibu, semua hari ini kalau kita katakan masanya Musa 1200 sebelum Masehi, orang ini semua hari ini umurnya lebih dari 3.000 tahun. Dari 30 tahun yang lalu, semua hari ini hanya mengalir terus. Bapak Ibu, saya kasih di musim panas, karena di musim dingin karena di musim hujan karena di musim kering karena di musim salju karena. Sumber air yang mengalir di sekitar sini di musim panas airnya berkurang karena sangat kering. Di musim hujan, musim dingin airnya lebih. Kalau ini standar tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, selalu begitu aja. Nah, yang kedua, air dari sumber air ini airnya bersih, terutama dari sumber dari sana, dari sumbernya. Yang ketiga, sumber air ini Bapak Ibu, airnya malah basah. Malah basah gimana? Di luar panas, airnya di sini sejuk. Di musim dingin, di luar dingin sekali, airnya langsung hangat. Jadi Bapak Ibu, dulu desa yang berada di sekitar Betran, orang-orang sampai kurang lebih 2 tahun lalu selalu hampir ada di sini. Walaupun sudah sekarang dikasih lebih lagi oleh pemerintah di Israel, dikatakan oleh pasukan tetap mengambil air dari sini. Katanya punya hasil. Saya sendiri bukan menggunakan atau mengadukan seperti ini, tapi kata orang-orang dari sekitar sini. Gara-gara semua air ini Bapak Ibu, jujur nih, gara-gara sumber air ini bisa ada keberhasilan dan beberapa rumah. Kalau ada air, maka bisa mereka tahan dan hidup di sana. Tidak ada air, pasti tidak ada kehidupan. Kalau sumber air bisa ada masalah dan keberhasilan di masa lalu 2000 tahun. selamat datang di Petra Bu Toniati. Selamat datang juga, terima kasih. Nanti tempatnya naik golf car dari sini. Yang golf car PB maksud saya. Kalau yang atau pulang, PDI? saya tunjukin. Yang BP naiknya dari sini akan diantar sampai tujuan, sampai Treasury. Terus pulangnya dari Treasury diantar balik ke Visitor Center ke belakang Wisma ini. Nah, untuk yang mau jalan kaki bersama-sama kita ke pintu masuk. Kita berbaris di situ. Terima tiket masuk, berkumpul sampai orang terakhir selesai masuk, baru Bapak Ibu ikut saya. Gak jauh kemudian setelah 20-an meter saya akan berhenti di situ dan akan nanya adakah yang mau naik kuda.
Kuda itu Bapak Ibu dari sini sampai sini kurang lebih 500 meter ya. Biayanya 5, 6, 7, 10 dolar maksimum. Itu pengalaman yang bagus dan biayanya itu cuma tipping karena kuda itu sebagian dari tiket. Pak mau kemana Pak? Orang kita mau kemana Pak? Balik. Iya. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ikut. Nggak bisa apa? Tambah 2 lagi nggak bisa ikut. Berdua nggak ikut? Berarti sudah 3. Senin. Kalau kakak nggak ikut, aku tetap ikut. As-Sakarro. Nah, jadi Bapak Ibu dari sini saya akan tunjukin kuda kalau ada yang mau. Kita pulang aja yuk. Jalan. Nah ikut. Ya jalan kaki jalan sama saya. Kita berhenti sekali di depan Chain Blocks. Biar baik-baik ya namanya apa? Ya itu sama tadi. Chain Blocks. Terus kita Ya udah jalan, berarti 5 orang. sekali Tunggu lagi di situ depan aja Ibu. Millennium. Berarti waktu Bro. kita kumpul dengan penjelasan. Ya bagus tante. Bapak Ibu, cepat. Silahkan, terima kasih. Sama-sama bro. Sama-sama. Oke, kumpul sini dulu Bapak Ibu ya. Kumpul dulu. Biasa. Halus. Apalagi pakai topi. Lumayan lah ya. Ya itu anak-anak ada Belum di sauna ya. Baik, Bapak Ibu perhatian. Nah, kita kan pintu masuknya mereka langsung tempatnya untuk naik kuda. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ada banyak kuda Arab yang sangat bagus dan orang lokal lagi menunggukan tangan kita untuk melayani kita. Dan kita dari sini sampai belakang. Itu lagi untuk ya pengalamannya unik. Terus sekadar bantuan juga untuk orang lokal karena banyak hal yang seperti Bapak Ibu bisa lihat. Naiknya Itu janda seumur usiaku bro. aduh. Itu balik habis. Bapak Ibu, perhatian, yang foto-foto perhatian dulu. Ya. Nah, tadi kan kita masuk pintunya Vista Center atau pintu situsnya Petra, terus tempatnya naik kuda, terus kita mulai jalan. Di atas sih ada apa-apa, gunung biasa kanan kiri nggak ada apa-apa kan. Mulai dari beberapa kilometer belakang kita mulai lihat ada gua-gua, ada lubang-lubang, ada sesuatu buatan manusia. Berarti hati kita udah masuk situs Petra dan kita mulai melihat sebagian dari kota Petra. Nah, di belakang saya Bapak Ibu ada 3 kota besar. 1, 2, 3.
Tiga kotak ini dulunya sebagian dari bukit atau gunung belakangnya. Nah, di abad keempat atau ketiga sebelum Masehi, kotak atau gunungnya dibotong, jadikan kotak begitu dibahas oleh orang lokal untuk sesuatu, dimanfaatkan atau dipakai untuk sesuatu. Orang yang tinggal di sini ketika Petra dijadikan situs wisata dan makin banyak wisatawan ke situs ini, kan orang itu mulai pindah balik lagi hidup di kota Petra kan. Banyak dulu, banyak wisatawan, banyak dolar, banyak loro, banyak rupiah. Jadi ya buat apa saya jadi gembala lupa kami, padahal saya di sini sudah masih hidup. Jadi mereka mulai tinggal di kota Petra. Gua-gua yang di belakang kita ini yang di bawah juga dijadikan rumah buat mereka. Nah, mereka juga mulai kasih nama untuk beberapa tempat yang utama, beberapa tempat yang highlights mereka mau beri nama. Mereka lihat di kotak di sini, ini harus dinamakan. Dinamakan apa ya? Kotak kan ada juga di belakang ada beberapa kotak. Nah, terus dinamakan apa? Nah, mereka mau cari akses untuk melihat ada apa di dalamnya. Ternyata ini bolos, nggak ada aksesnya. Dari depan tidak ada, belakang pun nggak ada, kanan dan kiri nggak ada. Masa sih begitu kerja keras bisa beberapa tahun kotak ini dipotong dari gunung atau bukit belakangnya untuk hanya dijadikan bolos begitu? Ternyata aksesnya dan lubangnya ada di atas. Jangan pikiran sederhana. Ini pasti rumah makhluk halus atau rumah jin. Ini kotak jin. Dikasih nama, diberi nama kotak jin. Karena kiranya ini rumah makhluk halus masuk ke rumahnya dari atas. Padahal Bapak Ibu, ini bukan rumah makhluk halus atau rumah jin. Ini dulunya dipakai sebagai kuburan yang paling tua di kota Petra. Kuburan gimana caranya yang mengangkat orang di sini? Ini satu kuburan, satu orang, 2 orang, 10 orang punya, berapa orang punya? Siapa yang punya? Nah, jadi Bapak Ibu, abad keempat, abad ketiga, sampai pertengahan pertama di abad kedua sebelum Masehi, orang-orang meninggal. Jenazah ditaruh di puncak gunung, di puncak bukit, berminggu-minggu berbulan-bulan. Setelah sekian lama, anak atau adik orang yang meninggal mengumpulkan sisa yaitu C'est-à-dire, on avait donné un, mais ça oui. Jadi 1, 2, 3 kuburan ini dinamakan kotak jin, padahal ini kuburan yang paling tua di kota Petra. Nah, mulai dari pertengahan kedua di abad kedua sebelum Masehi dan selanjutnya orang Nabatean mulai memahat bukit dan gunung bikin ruangan seperti yang kita bisa lihat di belakang kita, dan jenazah mulai ditanam di lantai ruangannya. Satu pintu artinya satu kuburan sekeluarga punya. Kadang-kadang 3, 4 atau 5 atau 10. Paling banyak yang kami menemukan sebelah. Nah, itulah monumen atas. Kalau yang di bawah, astagfirullahaladzim, ada apa? Kan kompor dengar. Nah, yang di bawah Bapak Ibu yang di belakang saya ini namanya trek. Apa sih trek? Nah, ini Bapak Ibu dalam bahasa Latin artinya 3, trikan 3, linium ya itu kursi, 3 kursi. Nah, kenapa namanya 3 kursi? Karena kalau kita bisa masuk dalam ruangannya ada 3 kursi, bentuknya kayak huruf U gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ruangan ini satu-satunya di sekitar kita di sini, sekitar beberapa ratus meter di sekitar kita, satu-satunya yang bukan kuburan. Dibahas tapi bukan kuburan. Nah, dipakai sebagai apa ini? Ruangan apa? Ini Bapak Ibu namanya Tritunyong. Kalau di zaman now, mungkin Bapak Ibu kalau saya sebutkan sesuatu langsung ngerti. Kalau di zaman now panggilannya ruangan tahlilan. Oh. Jadi sebelum dan setelah atau setelah memakamkan orang yang mati, keluarganya, tetangganya, anaknya berkumpul di ruangan ini. Best people. From where are you? From Indonesia. Indonesia.
Oke, yuk Bapak Ibu kita lanjut untuk cari spot foto yang baru. Kenapa? Ikan wafin, bro. Sepanjang kita bawa grup, ini komentar yang paling jauh, bro. Komentar yang menusuk di hati. Jadi grup ini diam-diam, tapi sekali ngomong, langsung. Ya, itu leadernya. Iya. Sudah foto-foto? Ya. Kalau nggak ada yang nurut, kamu pakai tongkat. Kalau nggak ada yang nurut, kamu pakai tongkat. Oke ini. Jahat kali orang ini. Oh iya. What's wrong? What's wrong? Oke. Ada tante. Allah, kita jalan yuk. Jalan, kerja. Ayo. Demarah. Kerja. Kita yang kerja, bro, bukan mereka. Kita, bro. Lumayan, Pak. Sekilo lagi. Ya, ini dia fotografer kita. Permisi, Mas. Oh iya, makasih, Mas. Jangan memikirkan dolar habis. Benar-benar antri ini ya. Itu tahun depan ya Holidor ya? Iya, tahun depan. Mulai bulan apa? Mulai tanggal 24 Desember
2024 sampai 5 Januari 2026. Dingin dong, lagi dingin-dinginnya dong. Bukan, kan Ibu bisa pilih. Kan 24 Desember 2024 sampai 5 Januari 2026. Oh, 26. Iya. Setiap bulan ada. Jadi Ibu tinggal pilih mau berangkat bulan apa. Yang penting ada uang, udah bisa berangkat. Oktober itu musim gugur, musim semi. Ya, tapi tetap bawa jaket kalau Oktober. September? Ya sekitar 8 sampai 19 derajat. September sama? September lebih hangat. Minus. Apakah ini terakhir? Belum. Iya, jangan bayangkan pulangnya ya. Udah bayang. Jangan membuat saya pulang jalan kaki sendirian. Pokoknya aku minta gendong. minta gendong golf car aja Ibu. Ini pemberhentian terakhir. Belum. Bisa jalan kaki. Ya, jalan kaki bersama saya. Kalau mau bayar $25 naik golf car. Maksudnya kita balik arah pulang balik. Ini namanya Treasury. Petra itu keseluruhan ini masih panjang ke dalam. Kita butuh beberapa hari untuk bisa menjelajahi Petra. Iya. Jadi tapi kita hanya sampai Treasury aja. Ya. Dilarang masuk. Ada berlian Ibu. Iya. Tapi nggak boleh dilihat. Masjid. Kalau pernah Where's Masjid? Back. There. Masjid. Harrison Ford itu Indiana Jones filmnya. Momentum katanya dalamnya ada harta karun. Kita udah tahu namanya dari harta karun. Kenapa? Ini Bapak Ibu, Lihat tua. pohon ini sudah dibahas oleh seorang lokal, seorang Napaten di abad pertama. Jadi ini persis umurnya 2000 tahun. Ini dulunya dipakai sebagai apa? Apakah dulunya istanat? Apakah ini dulunya kuel? Apakah dulunya tempat orang hutan? Apakah ini dulunya hotel? Apakah dulunya Indomaret? Gunung. Kafe, gunung, ukuran. Saya tidak mau kalian jawab sekarang. Nama penjelasannya dulu dan detailnya baru Bapak Ibu akan nah, meja ini Bapak Ibu tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Dari segitiga yang di tengah, dari kepala segitiga yang di tengah ini ke bawah, saya mau bangun lantai bawah. Dari situ ke atas saya mau bangun lantai atas. Lantai atas. Di lantai bawah ada jelas sedangkan di lampu lain 1, 2, 3, 4, 5, 6 di lampu Maui 2 di kanan 2 di kiri dan 2 di atas. Ini filmnya jelas banget, filmnya
Aku tunjuk di sini Bapak Ibu ya. Di antara si wabil makanan sama si wabil makanan sama kuda. Iya benar. Mau lihat Bapak Ibu. Ini orang ya. Terus ini kepala kuda harusnya di sini. Terus kakinya di sini. Tuh, orang di sebelah kiri, tapi kepala kudanya ke arah kiri, ke arah barat. Kalau yang di sini ke arah timur. Dari mitologi Yunani namanya Kastro. Dewa Kastro, dewa yang mengantar roh ke surga, makanya menghadap ke arah timur. Karena dulu mereka punya kabar dia di mitologi Yunani dan terbawa sampai ke dalam surga, bahwa surga ke arah timur. Makanya gereja ini melihat selalu menghadap timur. Salah satu alasan sebetulnya dari mitologi Yunani. Alasan kedua, karena agama Kristen untuk orang-orang Islam mulai di timur. Alasan ketiga, seperti akan balik lagi dan masuk ke pintu timur. Jadi karena alasan tersebut, lalu ya kan? Nah, jadi pas roh mengantar roh yang baik ke surga dan timur, yang di sebelah kiri namanya bolok untuk mengantar roh yang kurang baik kan? Jadi Bapak Ibu surga di timur, kalau surga kanan lagi kasih Pak. Jadi Pak Haji. Ya kan di sini nggak perang. Kerekam lagi videonya. Oke, sebentar ya. Yuk Bapak Ibu sini baris. Oke, tunggu biar Mas dibagi tiket dulu. Toilet setelah monumen itu ke kiri. Terus ada. Kecelakaan apa? Kecelakaan lalu lintas. Halo Ibu pendek. Coba lihat orang yang tinggi yang ngomong. Mantap. Horas, foto-foto terus. Horas. Masih ada di belakang. Ada? Ada.
saudara-saudariku, ya, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan merayakan Kristi, akan merayakan Kristi terakhir selama kita. Jadi hari ini kita buka di masjid dan tutup di Jordan. Mari kita siapkan bagi kita untuk perayaan suci ini, supaya syukur kita kepada Tuhan berkenan hadapannya. Kita mohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berdoa saya kepada Allah. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Amen.
gereja Memorial of Moses. Terus Sungai Nil, Laut Mediterranean di atas, Laut Merah di bawah. Di antara Laut Merah dan Laut Mediterranean ada padang gurun yang cukup luas, padang gurun Sinai. Terus ujung kanan tanah Yordania dengan 3 kerajaannya. Masih ingat kerajaannya? Edom, Moab, Ammon. Kemarin kita di Edom di selatan. Bapak dan Ibu nginap 2 malam di Ammon, di Amman. Sekarang kita di Moab. Gunung Nibukan di tanah Moab. Nah, terus di antara Yordania dan yang sekarang namanya Israel dan Palestina, tanah Kanaan, ada Sungai Jordan, Lembah Jordan, dan Laut Mati. Baik, kita tahu Bapak Ibu, Musa yang memimpin bangsanya keluar dari sini, keluar dari Mesir. Setelah Musa dan bangsanya jalan, Firaun takut kekurangan budak, kekurangan tenaga kerja. Jadi Musa dan bangsanya dikejar sama Firaun. Jadi Musa tidak berdiri, tetap jalan terus, dan mereka dikejar sama Firaun dan tali terus. Sampai Musa dan bangsanya nyampai sini di laut Merah. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, apa yang Musa lakukan? Coba bayangkan laut di depannya, Firaun dan tentaranya di belakangnya. Musa secepatnya keluarkan HP dan mulai syuting. Teman-teman coba lihat atau Firaun, apa yang saya harus lakukan? Tolong cepat komen dan jangan lupa nge-like dan subscribe, kan? Apa yang Musa lakukan? Pasrah. Berdoa. Mohon pertolongan. Itu Musa kalau orang Indonesia dia pasrah, tapi dia bukan orang Indonesia, kan? Dia orang sini. Dia pakai kepercayaannya, dia langsung berdoa dan minta bantuan Tuhan, dan dia pakai tongkatnya dan memukul Batu. lautnya. Laut. Langsung lautnya Membelah. Oh ya. berbelah, kan? Jadi Musa dan bangsanya dia berang dari sini ke sini, udah selamat. Laut apa tuh? Laut Merah, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu dari sini seharusnya perjalanan Israel dari sini langsung capcus masuk ke tanah Kanaan. Perjalanannya seharusnya tidak makan waktu lama. Beberapa puluh hari, 30 hari, 40 hari, 2 bulan, 3 bulan harusnya udah nyampe masuk ke tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel keras kepala, keras hati, bersungut-sungut, memarahi Musa dan memarahi Tuhan berkali-kali. Apalagi Bapak Ibu, orang yang keluar dari Mesir latar belakangnya apa di Mesir? Budak. Jadi generasi ini sebetulnya nggak layak untuk masuk ke tanah Kanaan. Caranya gimana? Mereka dikasih muter-muter di padang gurun Sinai sampai generasi yang keluar dari Mesir habis di jalan. Hanya 2 orang aja dari Mesir sampai dan masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Maksud saya bukan cuma 2 orang yang masuk, tapi yang dari Mesir hanya 2. Dan yang lain-lain banyak, tapi keturunan orang yang keluar dari Mesir. Orang-orang yang kelahiran di jalan, orang-orang yang kelahiran di keadaan susah, kelahiran di padang gurun, kelahiran di keadaan begitu, kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan segalanya. Makanya Bapak Ibu, saya selalu suka bilang begini, dari kesusahan selalu ada pertolongan. Amin. Amin. Nah, banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. 30-an tahun kan di padang gurun cukup lama ya. Bangsa Israel ketika mereka berada di sini, di kaki gunung namanya Gunung Sinai. Kemarin ke sana? Ya. Iya. Ketika bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai, katanya Musa, saya akan berpisah sama kalian 30 hari lamanya. Karena kan Musa mendaki Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah di sana. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bangsa Israel sedih sekali karena berpisah sama bukan siapa-siapa tapi pemimpinnya, kan. Nah, mereka mulai ngitung, ini hari pertama lewat, hari ke-10 lewat, hari ke-20 lewat, 30 lewat, hari ini harusnya Musa balik karena katanya 30 hari.
Nah, 30 hari lewat, Musa nggak balik-balik. 31, 32, 33, 34, Musa nggak ada. Jadi banyak orang yang mulai ngomong, wah ternyata orang yang kami ikuti dari Mesir sampai sini, orangnya nggak jujur, orangnya nggak tepat waktu, orangnya kemana aja. Jadi ngomongan begitu Bapak Ibu bikin orang bukan cuma emosi, bikin orang kepercayaan hilang. Mereka balik lagi menyembah berhala. Kan mau balas dendam sama Musa, katanya 30 hari, udah 30 hari selesai nggak balik-balik. Kami mau balas dendam, caranya gimana? Balik lagi menyembah berhala dan mulai menyembah lampu emas. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu Musa memperpanjang 10 hari. Jadi totalnya 40 hari. Ada sesuatu yang misteri sampai hari ini kita nggak tahu kenapa ya. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Musa meninggalkan bangsanya di kaki Gunung Sinai 40 hari. Kita kalau ada rumah duka tetap di sini sampai hari ini Bapak. Banyak kali yang 40 di hidup kita, tapi kan sampai hari ini. Biar orang-orang yang lahir di Mesir habis di padang gurun, karena mentalnya mental budak, nggak akan bikin maju. Musa balik lagi setelah 40 hari. Itu strateginya. Sangat marah sama bangsanya. Oh, kalian 10 hari aja nggak sabar. Kok begitu bisa kepercayaan hilang? Nah, yang lain-lain tolonglah Musa, kami udah cukup lama lah di sini. Kami mau lanjut jalan, kami mau secepatnya ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Nah, di situ diajak jalan. Lagi libur. Nah, jadi Bapak Ibu dari puncak gunung ini, Musa dikasih lihat. Apa yang Musa lihat? Sebetulnya Bapak Ibu, selalu saya bilang diperlihatkan karena apa yang kita bisa memandang beda sama pemandangan yang Musa dapat. Musa bisa melihat sampai Danau Galilea, kita nggak bisa. Musa bisa melihat sampai laut sebelah barat, yaitu laut Mediterranean, yang jaraknya dari sini lebih dari 170-180 km. Mana kita bisa dengan mata sendiri kan? Musa bisa melihat sampai padang gurun Nakab dan sampai kota, dan itu nggak mungkin manusia biasa bisa melihat sampai sana. Jadi pemandangan yang Tuhan beri kepada Musa, pemandangan yang lengkap. Setelah itu Bapak Ibu, matilah Musa hamba Tuhan di sini sesuai dengan firman Tuhan. Ini saya baca dari Ulangan 34. Dan dikuburkannya, niannya di sini hurufnya besar. Berarti Tuhan. Berarti Tuhan, dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab. Kuburannya Musa ada di mana? Di tanah Moab. Kan depan kita Moab. Belakang saya Moab, belakang Bapak Ibu Moab, di sana juga Moab. Persisnya di mana? Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Biur. Oke deh, ada informasi nih di tantangan Bet Biur. Bet Biur ada di mana? Bet Biur yaitu sebuah situs yang di masa lalu, di masa Musa dan masa keluar bangsa Israel bernama Bet Biur. Di masa berikutnya, di masa Yesus jadi namanya Pitani atau Bitania. Berarti di tepi sungai Jordan. Bitania tempat di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Berarti Bapak Ibu, kuburannya Musa ada di antara puncak gunung ini dan sungai Jordan. Persisnya di mana ya? Kan kita bisa cari kan? Kita punya teknologi yang canggih dan kita bisa scanning, sonar, bisa kita tahu kuburannya Musa ada di mana. Kita lanjut ayat ke-12 atau ke-13 dari Ulangan 34. Tuhan berfirman, tetapi ada tetapinya di sini. Tidak ada yang tahu kuburnya Musa di mana sampai hari ini. Baiklah, kalau kita baca ayat tersebut 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu kuburnya Musa di mana sampai hari ini kan? Kalau kita baca ayatnya hari ini sampai hari ini, besok sampai hari ini 1000 tahun lagi hari ini. Jadi kapanpun kita baca ayatnya tetap sampai harinya. Berarti Bapak Ibu, kita nggak usah capek cari kuburannya Musa, karena sesuatu yang tidak ketahuan dan tidak akan ketahuan selama-lamanya, yaitu kuburannya Musa di mana. Jadi Bapak Ibu, yang jelas di antara puncak gunung ini dan sungai Jordan sana ada kuburannya Musa. Ini sebagian dari tanah Kanaan. Yang bilang Jordan bukan tanah Kanaan, bohong. Ini sebagian dari tanah Kanaan. Belakang saya sebagian dari tanah Kanaan. Belakang Bapak Ibu juga sebagian dari tanah Kanaan. Tanah Kanaan bukan cuma dari sungainya ke belakang, enggak. Sungainya, timurnya, baratnya, itu dua-duanya tanah Kanaan. 12 suku
setelah mereka membagi tanah di antara mereka, 2 suku dan setengah Manase dapat jatahnya di tanah ini, di tanah Yordania itu. Jelas? Jelas. Baik. Dari tempat ini kita mau. Nama Musa kan besar di Alkitab ya. Iya. Tapi dalam sejarah itu gak pernah ada cerita dalam Alkitab itu bahwa dia diangkat ke surga gitu ya. Kalau diangkat pasti diangkat. Tapi Musa secara kita ngomong secara fisiknya mungkin dimakamkan di sini. Iya. Tapi secara rohnya masuk di Gunung Tabor. Masuk ke tanah perjanjian dia. Tapi secara roh ketika dipermuliakan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang Gunung Tabor itu ya. Dari puncak gunung ini kita akan memandang beberapa hal yang kita bisa memandang sebagai manusia biasa dengan mata kita sendiri. Gak dipercaya sama mamanya. Nasib, anak kecil, suara orang tua, suara orang batuk-batuk timai. Batu atau di kayu atau di apapun. Jadi ini hanya simbol. Jadi Yesus dan Muhammad tulus dalam memiliki Yesus dan Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu, Yang di bawah siapa? Muhammad. Mana? Jadi kayak muka orang. Jadi orang Islam mengikuti apa yang tersebut bahwa Musa mati di gunung di kelas. Kenapa? Sebentar. Ini dari sini aja. Allahumma hafar risalatus sama wa da'watul anbiya.